Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat-Nya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muiz, MSc, MM, sebagai Ketua Tim Promotor. Yang saya hormati Dr. Marhalinda SEMM sebagai kopromotor. Yang saya hormati Dr. Alex Jami sebagai oponen ahli. Yang saya hormati Profesor Dr. Ismu Hajar MM, perwakilan Guru Besar UPIAI. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya nama Binur Preti Napitupulu, nomor induk mahasiswa 1966390017, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Persada Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan perbaikan seminar hasil yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022. Ada beberapa saran maupun pertanyaan dari dosen penguji. Saran dan pertanyaan yang pertama dari Dr. Marhalinda SEMM. Pertanyaan, apa pokok masalah yang ingin saudara teliti? Mana data, fakta terkait hal tersebut? Jelaskan dasar argumentasi saudara menempatkan kepuasan kerja sebagai variabel yang mempengaruhi komitmen organisasional dosen. Sudah dijawab pada halaman 6 sampai dengan 13. Pertanyaan kedua, apa saja paradigma yang paling menarik dari hasil penelitian yang dilakukan? Jelaskan. Jika dilihat dari 26 referensi hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan, apa yang membedakan dengan penelitian yang Ibu lakukan dan apakah penelitian yang Ibu lakukan ada keterbaruan atau novelty? Jelaskan. Sudah dijawab pada halaman 65 sampai 78. Pertanyaan yang ketiga, analisa penelitian yang Ibu lakukan sampai dimensi atau sampai kepada indikator. Jelaskan alasannya. Sudah dijawab pada halaman 181 sampai 292. Pertanyaan yang keempat, jika dilihat dari struktur 1, nilai R² sama dengan 0,52 dan struktur 2, nilai R² sama dengan 0,71. Apa makna dari nilai R² tersebut? Jelaskan. Sudah dijawab pada halaman 254. Pertanyaan yang kelima. Jika dilihat dari hasil penelitian struktur 1 dan struktur 2, struktur mana yang menjadi grand problem penelitian saudara? Dan jelaskan makna dari persamaan tersebut. Dan apa implikasi manajerialnya? Sudah dijawab pada halaman 302. Saran dari Prof. Dr. Ismu Hajar MM. Yang pertama, saran perbaikan judul dengan penutup LL Dikti Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Sudah diperbaiki pada halaman sampul. Saran yang kedua, dari 9 hipotesis, 1 hipotesis ditolak. Bagaimana caranya menentukan hipotesis diterima atau ditolak? Sudah dijawab pada halaman 263 sampai 271. Pertanyaan yang ketiga, variabel kepuasan kerja dalam penelitian saudara terbukti berfungsi sebagai partial mediating. Jelaskan apa artinya. Sudah dijawab pada halaman 293. Pertanyaan saran dari Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muiz, MSc, MM. Saran yang pertama, buat survei awal untuk komitmen dan kepuasan kerja.
sudah dilaksanakan, ada pada halaman 6 sampai dengan 9. Saran yang kedua, state of the art dan novelty dibuat. Sudah disajikan pada halaman 20 sampai dengan 21. Saran yang ketiga, populasi dan sampel diperbaiki. Sudah diperbaiki pada halaman 106. Pertanyaan yang keempat, jelaskan rata-rata per variabel supaya dicari. Sudah dicari dan ada pada halaman 170 sampai 181. Saran yang kelima, saran manajerial disempurnakan. Saran sudah disempurnakan pada halaman 303 sampai 304. Saran yang keenam, kesimpulan 1 sampai dengan 9, cek lagi SLF-nya. Standar loading faktornya sudah dicek kembali pada halaman 298 sampai dengan 302. Pertanyaan saran dari Dr. Alex Jami, SEMM. Pertanyaan, jelaskan masalah utama dalam penelitian saudara dan mengapa saudara memilih komitmen organisasi sebagai masalah utama. Sudah dijawab pada halaman 1. Pertanyaan saran kedua. Pertanyaannya, bagaimana cara menetapkan karakteristik populasi dalam penelitian saudara? Dan bagaimana cara pengambilan sampel? Sudah dijawab pada halaman 102. Pertanyaan yang ketiga, untuk menguji variabel laten saudara menggunakan metode dan analisa apa? Jelaskan. Sudah dijawab pada halaman 258. Pertanyaan ataupun saran yang keempat, dalam teori di bab 2 belum menjelaskan variabel-variabel yang saudara teliti. Perlu ditambahkan. Sudah dilengkapi pada halaman 20. Saran yang kelima, analisa CFA belum ada, perlu ditambahkan. Analisis model CFA, first order CFA dan second order CFA sudah ditambahkan pada halaman 123. Kerangka konseptual. Terdapat pengaruh keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja. 2. Terdapat pengaruh kepercayaan organisasi terhadap kepuasan kerja. 3. Terdapat pengaruh keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja. 4. Terdapat pengaruh keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, dan keterlibatan kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. 5. Terdapat pengaruh keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi. 6. Terdapat pengaruh kepercayaan organisasi terhadap komitmen organisasional. 7. Terdapat pengaruh keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasional. 8. Terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. 9. Terdapat pengaruh keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, dan keterlibatan kerja serta kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasional. Di sini saya sajikan gambar output Lisrel untuk lebih informatif, maka output Lisrel tersebut digambar lagi seperti ini agar lebih informatif. Hipotesa pertama, keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja dengan gamma 0,23 T hitung 12,77 lebih besar dari 1,96, berarti keadilan organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan bobot pengaruh 0,23. Hipotesa kedua, kepercayaan organisasi terhadap kepuasan kerja dengan gamma 0,30 T hitung 3,15 lebih besar dari 1,96. Berarti kepercayaan organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan bobot pengaruh 0,30.
Hipotesa 3, keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja dengan gamma 0,27 T hitung 3,07 lebih besar dari 1,96, berarti keterlibatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan bobot pengaruh 0,27. Hipotesa 4, keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, keterlibatan kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. L² sama dengan 0,52 lebih besar dari 0,50, berarti keadilan, kepercayaan, dan keterlibatan kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Hipotesa 5, keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi. Dengan gamma 0,35 T hitung 6,15 lebih besar 1,96, berarti keadilan organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasional dengan bobot pengaruh 0,35. Kepercayaan organisasi terhadap komitmen organisasional dengan gamma 0,38 T hitung 4,14 lebih besar 1,96, berarti kepercayaan organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasional dengan bobot pengaruh 0,35. Hipotesa 7, keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasional dengan gamma 0,05 T hitung sama dengan minus 0,70 kurang dari minus 1,96, berarti keterlibatan kerja tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Hipotesa 8, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. Beta sama dengan 0,28 T hitung sama dengan 5,13 lebih besar dari 1,96, berarti kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Hipotesa keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, dan keterlibatan kerja serta kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasional. R² sama dengan 0,71 lebih besar dari 0,50, berarti keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, dan keterlibatan kerja serta kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Persamaan struktur model penelitian, pengaruh keadilan terhadap kepuasan, gamma 0,23, pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan, gamma 0,30, pengaruh keterlibatan kerja terhadap kepuasan, gamma 0,27, error var 0,48, R² sama dengan 0,52. Persamaan struktur 2, kepuasan kerja, gamma pengaruh terhadap komitmen organisasional dengan gamma 0,28, keadilan organisasi terhadap komitmen, gamma 0,35, kepercayaan organisasi terhadap komitmen, gamma 0,38, keterlibatan kerja dengan komitmen minus 0,052, error var sama dengan 0,29, R² sama dengan 0,71. Komparasi pengaruh tidak langsung dan langsung. Implikasi manajerial struktural 1. Untuk meningkatkan kepuasan kerja, khususnya
Untuk dimensi kepuasan pada mitra kerja, lebih khusus lagi untuk indikator sesama dosen, ditentukan oleh konstruk kepercayaan organisasi yang dominan di antara variabel eksogen lainnya. Dimensi kepedulian institusi yang dominan mencerminkan kepercayaan organisasi, khususnya indikator rasa empati pimpinan terhadap dosen. Perlu lebih mendapat perhatian dari para pengelola program studi S1 Manajemen perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 1 dalam upaya meningkatkan kepuasan kerja dosen. Struktural 2. Bahwa komitmen organisasional khususnya untuk dimensi komitmen normatif, lebih khusus lagi untuk indikator rasa memiliki dosen pada program studi ditentukan oleh konstruk kepercayaan organisasi yang dominan di antara 4 variabel laten eksogen. Dimensi kepedulian institusi yang dominan mencerminkan kepercayaan organisasi, khususnya indikator rasa empati pimpinan terhadap dosen. Perlu lebih mendapat perhatian dari para pengelola program studi S1 Manajemen perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 1 dalam upaya meningkatkan komitmen organisasional dosen-dosen sesuai kompetensi program studi S1 Manajemen. Saran manajerial. Pimpinan program studi, unit pengelola program studi dapat meningkatkan komitmen organisasional dosen dan sesuai kompetensi program studi S1, khususnya komitmen normatif. Lebih khusus lagi, dosen merasa memiliki kewajiban pada program studi melalui penguatan kepedulian institusi, khususnya penguatan rasa empati pimpinan terhadap dosen-dosen sesuai kompetensi program studi S1 Manajemen pada perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 1. 2. Pimpinan program studi, unit pengelola program studi dapat meningkatkan kepuasan kerja dosen sesuai kompetensi program studi S1, khususnya kepuasan pada mitra kerja. Lebih khusus lagi pada sesama dosen melalui penguatan kepedulian institusi, khususnya penguatan rasa empati pimpinan terhadap dosen-dosen sesuai kompetensi program studi S1 Manajemen pada perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 1. Ketiga, program-program strategi atau kebijakan penguatan keadilan organisasi dan kepercayaan organisasi lebih baik diarahkan langsung pada pengembangan komitmen organisasional daripada melalui kepuasan kerja. Di sisi lain, program-program strategi atau kebijakan penguatan terkait keterlibatan kerja lebih baik diarahkan langsung pada peningkatan kepuasan kerja dosen-dosen sesuai kompetensi program studi S1 Manajemen pada perguruan tinggi swasta di lingkungan LDikti Wilayah 1. Keempat, pimpinan program studi atau unit pengelola program studi S1 Manajemen masih perlu meningkatkan keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, keterlibatan kerja, dan kepuasan kerja dosen karena secara umum masih dipandang agak baik. Komitmen organisasional dosen masih dipandang sedang secara umum. Oleh sebab itu, penting mendapat perhatian lebih banyak. Saran penelitian. Saran penelitian lebih lanjut. 1. Hasil penelitian ini menunjukkan masih tidak terdapat pengaruh keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasional. Pada persamaan struktur kedua, beberapa peneliti terdahulu dengan proposisi yang sama menyimpulkan terdapat pengaruh prediktor tersebut terhadap variabel kontrolnya. Oleh sebab itu, para peneliti selanjutnya dapat meneliti ulang
hubungan kausal keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasional dosen-dosen sesuai kompetensi program studi S1 Manajemen atau program studi lain pada perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara. Saran penelitian yang kedua, pada model persamaan struktur pertama masih terdapat varian error sebesar 0,48. Kekuatan konfirmatori dan prediksi model tersebut mungkin dapat ditingkatkan oleh para peneliti selanjutnya dengan menambahkan konstruk seperti kepemimpinan melayani, motivasi kerja, emosional karyawan, dan lain-lain. Demikianlah presentasi penelitian disertasi saya sampaikan pada sidang tertutup ini. Kiranya mohon arahan kepada Bapak Ibu penguji agar disertasi ini dapat lebih sempurna. Terima kasih.